Iya, bajai. Kok pajak? Saya naik bajai. Sudah pernah ke Taman Mini Desa Indah belum? Salam Pramuka. Setelah itu tadi lomba pertama saya yang Lomas tadi, yang jalan dari Samboja ke Balikpapan. Dan dari situ saya mulai terangkat ketika saya udah kelas 3. Saya mau wisuda pondok. Saya inisiatif untuk membentuk sebuah pasukan yang namanya pasukan tempur. Itu saya lupa sekitar 30 orang. Saya juga tidak bisa sebutkan nama-namanya karena banyak. Ketika mereka saya bentuk, itu adalah jejak langkah pertama saya untuk mengangkat lagi yang namanya pramuka di pondok pesantren Al-Sadim. Ketika mereka nampil, saya bikin konsep. Nah, konsep yang saya buat ini juga tidak bisa saya pungkiri bahwa ide-ide yang saya dapatkan itu juga berkat dari ustadz saya, berkat dari guru-guru saya, pelatih-pelatih saya, dan juga tidak lupa adalah nonton YouTube. Ya, jadi salah satu sekolahan, saya lupa nama SMP-nya, tapi saya ingat nama ininya, skut-skutnya itu Cakra Bersuara. Nah, ini salah satu bukan kiblat sih, maksudnya panutan. Ya, saya lihat, oh ternyata lagi musim kayak gini ya, step dance. Nah, jadi saya inisiatif untuk membentuk itu di pasukan saya. Saya ajarin mereka step dance. Pas saya bawa di sini, saya tampilkan, ternyata euforianya sangat luar biasa. Mulailah sekolah-sekolah lain ikutin. Kebetulan ada satu sekolah juga yang kebetulan sama-sama pelatih dan berteman dengan baik, yaitu SMP Negeri 1 Samboja. Nah, kami itu dua sekolah ini alhamdulillah tidak pernah lepas komunikasi. Kami berteman baik, tapi kita di lapangan kami memang bersaing secara sehat. Jadi kami saling mendukung kayak gitu. Nah kan, jadi kami membawa step dance itu ke Samboja, memperkenalkannya di Samboja. Setelah itu nampil lagi di acara 17 Agustus. Mulai lagi dilirik sama orang yang ada di kecamatan. Wah, ini bagus nih pramuka. Wah, ini bagus nih pramuka. Pokoknya niat saya, motivasi saya adalah mengangkat nilai pramuka di mata orang banyak, bahwa pramuka itu tidak seburuk yang kalian pikirkan. Apa buktinya? Saya berani maju ke paling depan untuk membuktikan bahwa pramuka itu bisa menjadi sebuah prestasi yang luar biasa. Oke, saya akan ceritakan prestasi yang sudah saya berikan ya ke pondok maksudnya. Kalau kalian mau catat silahkan ya. Soalnya banyak nih, panjang listnya segini. Oh enggak, segini aja. Enggak sombong. Enggak sombong ya. Ini Resa nih sama Imam. Oke, jadi tadi juara harapan 1 Lomas. Terus saya pernah juga menjuarain lomba tingkat 2 sekecamatan, juara 1 untuk yang putra. Setelah itu juara 2 lomba tingkat 3 di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nama Rego King Cobra. Itu jadi prestasi terus yang bikin saya tambah semangat ya. Motivasi terus, oh ini udah bisa nih, kita kejar lagi prestasi selanjutnya. Setelah itu saya mengikuti perkemahan Pramuka Santri Nusantara atau PPSN tingkat nasional di Banjarmasin ketika itu, di tanah laut ya. Itu ada Mbem, Komarudin, ada Zainuddin, Ridwan Hadi, Megi, siapa lagi saya lupa. Pokoknya mereka lah yang berangkat ke sana ke Banjar. Dan saya tidak ikut. Ketika itu saya sedih, mau nangis juga, maksudnya, kok saya nggak dibawa sih, kan saya pelatihnya. Tapi nggak apa-apa lah, itu haknya mereka untuk berangkat. Kan tugas pelatih adalah membimbing. Urusan berangkat atau enggak, kami tidak masalah ya. Ketika saya jadi pelatih ketika itu. Setelah itu 2016 itu kan kami LT 3 itu juara 2 dari kuartir ranting Samboja. Itu kami sempat down, maksudnya kayak, kok bukan kita sih, kan kita lo menang terus kalau di kecamatan. Kok bukan kita sih, kok Pastem nggak menang sih, pasukan tempur ya nama kami, itu kita kok nggak menang sih. Sampai anggota saya tuh ngedrop semua, nangis, sedih. Jadi saya tenangkan, oke nggak apa-apa. Semoga di balik ini ada hikmahnya. Kita harus berpatokan seperti itu. Ini jadi pacuan kita bahwa tidak boleh kita merasa paling hebat. Tidak boleh kita merasa paling jago.
Karena di atas langit masih ada langit. Saya pintar ya. Nah, lanjut. Alhamdulillahnya di tahun 2016 ketika kami tidak berangkat untuk menuju ke LT4 tingkat kuartir daerah, kami mendapatkan undangan atau ditunjuk untuk menjadi perwakilan dari Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur bersama Mahakam Ulu untuk berangkat ke Kemah Budaya Nasional di Belitung. Saya tuh senang banget, maksudnya adik-adik, ayo kita kumpul. Setelah saya mendengar itu, adik-adik kumpul. Kenapa kak? Tahu enggak, kita berangkat nasional. Kaget mereka, hah? Tapi nggak kayak saya, hanya biasa aja. Hah? Gitu kan. Kenapa kak kita bisa berangkat? Iyalah, kita ke Belitung. Hah? Belitung itu di mana ya? Aku bilang Belitung itu yang ada pantai untuk lokasi syuting Laskar Pelangi. Kebetulan hadirin, saya pernah bermimpi untuk pergi ke Laskar Pelangi di film maksudnya. Di film itu kan ada Laskar Pelangi, ada pantainya. Dan itu menjadi kenyataan. Merinding asli. Serius. Dari sebuah mimpi menjadi bukti untuk kalian semua bahwa pramuka bisa menjadi orang yang berprestasi. Gratis. Ke Belitung gratis, dibiayain. Kami 0%, gak keluar uang 1.000 rupiah. Uang sendiri buat belanja pentol di Belitung. Ya, tetap ada pentol di sana, tetap ada pentol. Di Belitung ada pentol. Sampai di Belitung, ini langsung sedikit cerita ya. Sampai di Belitung, Wafa, bantu ya. Imang. Ada Imang, nih saksi hidup tuh, editor saya Imang tuh juga ikut tuh si gendut nih. Wafa, Aswari, Aldinur, Fadil Alfian, IJ, Imang, siapa lagi? Noval Bayi, Askia Reski. 8 orang kami berangkat ke sana. Itu senang banget kami. Senang banget. Soalnya wow. Inilah dibalik arti sebuah pengorbanan dan perjuangan. Kami bisa ke Belitung. Ke Belitung guys, Laskar Pelangi. Kami lihat sendiri di depan mata kami ada tulisan monumen yang tentang di sini adalah lokasi syuting film Laskar Pelangi. Saya lihat langsung pantainya guys. Pantainya indah banget, sumpah indah banget. Airnya biru, mata saya sampai jadi biru. Untung tidak merah, mata saya kelilipan batu di situ karena batunya itu bagus banget. Kami ngevlog juga di situ. Kebetulan kami belum YouTubers, cuma kami ngevlog juga. Kami udah sampai di Belitung. Kami pamer guys. Kami saking bahagianya. Itu baru dua sudah ya. Nasionalnya tadi PPSN di Banjarmasin, terus Kemah Budaya Nasional di Belitung. Selanjutnya saya punya anak didik lagi, namanya adalah Pijay Ahmadan dan Anaba Putri Nabila. Hai Pijay dan Anaba, semoga kalian nonton ini video dari kakak. Ya jadi Pijay ini saya sedikit ceritakan salah satu santri yang bisa cukup dan sangat dibanggakan. Terutama saya sebagai pelatihnya juga sangat bangga karena saya tidak sia-sia mendidik pramukanya dari MTS sampai SMA. Ya, karena dia waktu dari Penggalang sampai SMA penegak itu prestasinya Vijay adalah jambore ranting ikut, jambore cabang ikut jadi danton, jambore daerah berangkat lagi di Berau waktu itu. Setelah itu jambore nasional. Nah, jambore nasionalnya bersama Anaba asalnya sana-sana. PJ Ahmadan itu anak Andil. Dulu juga asalnya PJ itu di Sanga-Sanga. Nah, ini dua anggota anak didik saya, adik didik saya yang sangat saya support saat itu mereka. Nah, mereka pergilah ke Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta. Saya ikut atau enggak? Ikut atau enggak? Ikut atau enggak? Enggak kayaknya. Saya tidak diajak. Nasib pelatih. Sedih. Ya. Kali ketiga sebenarnya ya, ikut ada kegiatan di sana saya nggak bisa ikut. Tapi ada tapinya nih. Ternyata Ibu Setiawati
sama Abuya, sama ustadz-ustadz saya juga, ternyata mereka berkompromi untuk membiayai saya karena sebagai mungkin hadiah buat saya untuk berangkat. Jadi saya dibiayain sama pondok untuk berangkat ke Jakarta. Semua tahu ya kalau itu rasanya dibiayain ya. Itu bilangnya ini dipanggil saya waktu itu. Jadi kayak sedih tapi nggak lebay maksudnya. Ya, saya itu langsung dibilangin, oke Sabirin, kamu kami ini dari yayasan memberikan izin sama kamu untuk berangkat. Berangkat kemana nih Bu? Ke Jakarta lah, nyusul anak abah sama Pijay. Ya Allah, senang banget guys, udah tahu lagi sudah. Lagi-lagi, saya harus pergi nasional tidak dengan uang pribadi. Saya uang pribadi untuk persiapan beli pentol. Ya saya cari, dimanapun saya berangkat saya cari pentol aja pokoknya. Sampailah di Jakarta. Anehnya saya itu adalah sampai di Jakarta saya jalan-jalan. Karena kebetulan saya suka jalan-jalan. Jadi saya cuma liatin Pijay, aman Pijay, aman kak, aman anak mbak, aman kak. Saya kemana? Saya jalan. Saya ke Taman Mini Indonesia Indah. Wih, danaunya bagus banget. Wih, museumnya bagus banget. Saya putarin semua itu di Taman Mini Indonesia Indah. Sudah pernah ke Taman Mini Indonesia Indah belum? Keluar Jakarta udah sering mungkin. Keluar orang sini ya, terutama Samboja mungkin jarang. Dan kebetulan saya udah menjaga kaki saya di Taman Mini Indonesia Indah. Saya senang banget, serius. Setelah itu saya kemana? Saya ke Monas. Tahu Monas kan? Itu Monas. Laba-laba. Enggak. Monas itu yang tinggi, yang ada apinya di atas. Ada apinya lagi. Apa sih namanya? Ada itulah pokoknya di atasnya itu, Monas itu. Saya ke situ tuh. Naik apa saya? Apa sih namanya? A few moments later. Iya, bajai. Kok pajak? Saya naik bajai sendirian. Iya, saya naik bajai ke Monas. Pakai Gojek juga, pokoknya semua alat transportasi saya cobain juga. Untung udah ada bebek dinaikin, udah bebek dinaikin saya naikin itu juga jadi alat transportasi. Itu nggak ada. Jalan saya kelilingin Jakarta pokoknya. Kemana ada tempat wisata, saya datangin tempat wisatanya. Saya posting lah foto saya di depan Monas di Facebook. Terus ada teman saya komen, "Cie yang ke Jakarta ndak bawa oleh-oleh." Saya balas, cakep. "Cie yang dulu ngolok-ngolok ikut pramuka gak ada hasilnya, sekarang minta oleh-oleh." Cie, saya gituin. Saya gak dendam, cuma saya mau kasih tahu sama dia, ini loh omonganmu dulu. Ketika kamu pernah bilang pramuka gak jadi apa-apa, pramuka gak bagus, pramuka bikin hitam, pramuka gak ada prestasinya. Hello, buka mata Anda, lihat kami. Kami adalah barisan orang-orang yang menjadi garda terdepan untuk membantu masyarakat sesuai dengan Trisatya dan Dasar Dharma. Seperti itu. Ya, setelah itu ada lagi kegiatan nasional. Saya pribadi tapi apa yo? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Renas. Raimuna Nasional tahun 2017 di Jakarta. Saya merupakan peserta dari kontingen Kutai Kartanegara untuk berangkat ke Jakarta ketika itu di Cibubur lagi. Sampai Jakarta, saya ikut kegiatan dengan baik, saya ikutin semua kegiatannya. Tapi namanya saya pribadi suka jalan soalnya. Jadi ketika ada kegiatan yang sudah selesai dan masih ada waktu untuk istirahat, saya jadikan waktu itu untuk jalan. Saya itu pokoknya dalam otak saya, bagaimana caranya saya dapat wawasan yang sangat banyak di tempat ini. Jadi saya putarin tuh Cibubur. Oh di sini anunya, mallnya di mana ya? Saya jalan lagi, saya buka maps. Oh di sini mallnya. Saya ke mall dong. Pakai baju pramuka saya ke mall sama teman-teman saya juga. Saya lupa yang paling dekat sama saya waktu itu adalah teman ke pasar. Jadi saya punya teman namanya bukan teman ke pasar, namanya Sahmi. Dia anak Muara Muntai. Nah Sahmi, kamu kalau nonton ini ya, kamu masih ingat kan kejadian kita waktu di pasar? Mau pawai, ini ada Kak Irfan sama Kak siapa lupa saya namanya. Itu udah nungguin, mana sih ini berdua Sabirin ini sama Sahmi sama Indra ini mana? Kemana sih mereka? Kami itu ternyata terlambat karena kami ke pasar dulu guys, beli kacamata untuk pergi
festival apa karnaval tuh, mutarin tuh tempat Cibubur itu, pakai baju adat ya ketika itu. Nah setelah itu, kalau teman saya yang untuk kegiatan itu ada Eko namanya, dia orang Tenggarong, ya orang Tenggarong, Seberangkah kota. Tenggarong ya. Nah pas di kemah itu dia terus yang nemenin saya emang ke kemanapun kegiatan, sama-sama soalnya sama si Eko ini. Setelah itu saya ceritakan gak ya sih yang di Rainas ini? Gak usah kali ya, cukup aja kali ya. Cukup ya di Rainas ya, yang penting nanti ada khusus konten. ya, nanti mungkin kalau ada konten nanya tentang ceritakan dong pas yang di sini, nanti saya ceritakan ya. Saya lanjutkan. Jalan-jalan saya yang selanjutnya dengan Pramuka itu adalah ke Jambi. Ada yang tahu apa kegiatannya? Ya, perkemahan Pramuka Santri Nusantara di Jambi ketika itu. Saya lupa lagi namanya. Saya itu Malik kalau nggak salah nama bupernya itu. Kami pergi lagi mewakilkan Kalimantan Timur untuk berangkat menuju perkemahan nasional khusus santri yang ada di Jambi. Kami pergi pakai jaket kontingen Kalimantan Timur, guys, bangga banget ya. Sampai di sana, lagi-lagi kami ngevlog, kami bangga banget, so pokoknya nggak tahu lagi sudah. Kami diantar ke bandara sama Abuya, diantar sama Ibu Umi, diantar sama Ibu Ati juga. Sejahtera sampai mana? Sampai ke Jambi. Jadi Abuya kami, pimpinan pondok kami, itu ngantar kontingen kami sampai ke Jambi waktu itu. Saking beliau ini sayang dan peduli sama kami semua, mau menjagain kami, mau perhatikan kami, mau pedulikan kami waktu itu. Diantarlah kami sampai ke Jambi, sampai ke lokasi bupernya. Ya Abuya itu sampai ke tempat di mana kami kemah, di situ beliau datang ngeliatin kami. Kami tuh senang banget, kayak terharu juga, bangga juga. Alhamdulillah pondok kita, Pondok Pesantren Al-Arsadi, bisa menjadi wakil dari daerah Kalimantan Timur untuk memperkenalkan sama Indonesia, sama teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, bahwa Kaltim ada ini budayanya. Jadi kami ceritakan waktu itu sama teman-teman yang asal dari Papua, dari Jakarta, ada yang dari Belitung, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Bali. Itu kami kumpul semua di Jambi waktu itu. Lalu pas di Jambi itu cerita sedikit aja ya untuk di bagian Jambinya. Di sana pokoknya ramai banget ya, karena kita bakal ketemu sama anak-anak gontor. Nah kebetulan saya tuh kayak penasaran, gimana sih anak-anak gontor itu? Wah ternyata mereka keren banget guys. Ya, karena salah satu inspirasi kami untuk membuat sebuah pioneering itu dari Pondok Pesantren Modern Gontor, karena mereka keren banget ya. Kebetulan kami waktu dari kontingen daerah Kalimantan Timur itu perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Arsadi Samboja, Pondok Pesantren Nabil Husain, dan Pondok Pesantren Asifa Balikpapan. Bertiga kami itu. Singkat cerita adalah yang namanya seleksi ASEAN Skretro yang saya kirim. Lagi-lagi kebetulan mereka sangat mumpuni di bidangnya, yaitu Anaba dan PJ Ahmadan, untuk ikut seleksi ASEAN Skretro. Nah, jadi kan harus tahu dulu, ASEAN Skretro itu adalah sebuah kegiatan kemah ya, yang mengelilingi 5 negara. 5 negara. Ya, negara mana aja tuh? Nah, negaranya itu ada Malaysia, Singapura, Kamboja, Thailand, Brunei kalau nggak salah. Sama satu lagi saya lupa. Enggak Filipina. Dan Indonesia. Nah, tahu nggak siapa yang lolos dari PJ dan Anaba? Ayo tebak. Yang lolos adalah Anaba, ya. Tepuk tangan dulu untuk Anaba, ya. Anaba emang pinter banget ya. Dia selain jago wawasannya, ya, knowledge-nya ini Anaba emang sangat luas. Dia juga jago bahasa Inggris. Kalau untuk bahasa Arab, alhamdulillah kebetulan pada pesantren Al-Arsadi kami ini untuk bahasa Arab alhamdulillah masih bisa bersaing dengan yang lain. Dan buktinya adalah Anaba merupakan bukti bahwa memiliki bahasa Inggris dan bahasa Arab yang baik itu bisa
menjadi prestasi. Ya, jadi Anaba jadi perwakilan dari Koordinator Daerah Kalimantan Timur untuk kegiatan ASEAN Skate-Pro yang keliling 5 negara tadi. Ya, hebat Anaba ya. Terus dipertahankan. Sekarang Anaba lanjut kuliah di Unmul ya, jurusannya apa? PPKN kalau nggak PPKN ya. Semangat terus untuk Anaba. Kalau PJ Ahmadan dia sekarang di Jogja, Jogja ya. salah. Jogja. Di Jogja dia mau masuk apa? UGM. UGM. Nah, mau masuk UGM, dia doakan kepada Kapijai Ahmadan untuk bisa sukses ya, semoga nanti di UGM-nya bisa lulus dan lancar ya. Setelah itu saya mulai banyak dikenal orang. Alhamdulillah. Saya di dunia pramuka alhamdulillah sudah mulai kayak ada kabarin. Kalau lagi ada acara-acara kecil-kecilan di grup-grup lain, ada lomba-lomba tuh, kalau saya datang kayak ada kabarin. Itu kayak saya malu, cuma kayak alhamdulillah ternyata udah dikenal ya, udah sombong sah. Maksudnya ya, alhamdulillah dikenal gitu kan. Selebnya pramuka. Selebnya pramuka. Ya. Nah, itu merupakan jejak-jejak saya di pramuka yang sebenarnya masih banyak yang akan saya ceritakan. Cuman ya saya agak kurang ingat lagi ya tentang cerita-cerita saya di pramuka. Tapi dari cerita singkat saya tadi di pramuka itu mungkin bisa memberikan informasi sama kalian ya, bahwa pramuka itu seperti ini ya. Pramuka itu nyata gak seperti yang orang bilang kok. Pramuka itu bagus ya, merupakan salah satu organisasi di Indonesia yang sangat jelas ya, sangat teratur di dalam AD/ART pramuka. Nah, jadi kalau pramuka, organisasi pramuka itu ada AD dan ART-nya. Oke, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada masukan, cerita dari kalian. 3 kata buat pramuka. 3 kata untuk pramuka. Ya. Pramuka. Oke, 3 kata. 3 motivasi atau 3 apa sih? 3 kata buat pramuka. 3 kata. A few moments later. Nggak paham lagi. Oke guys, jadi ada requestan nih dari teman-teman guru, 3 kata untuk pramuka. Mungkin yang sangat I love you. Kamu dibilang I love you. I love you. Ya, I love you. Kita cinta sama pramuka. Saya pribadi sangat cinta dengan pramuka. Kreatif, inovatif, dan berkarakter. Ini saya sangat hafal ya 3 kata ini. Kenapa? Karena saya peserta Rainas. Itu kata-katanya kibar, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Itu sangat saya hafal soalnya. Rainas ada lagunya ya. Semangat kibar. Iya. Semangat kibar. Jangan dipedulikan nyanyian saya. Seperti itulah ya. Nanti copyright ya. Apalagi dari Imam mungkin kita akan tutup sesi ini. Apa yang mau ditanyakan, Mam? Mungkin buat teman-teman yang ada di sini, apa sih yang harus saya kasih cerita lagi? Tadi udah banyak yang saya ceritakan. Motivasi buat kedepannya generasi baru anak pramuka. Oke, motivasi buat adik-adik pramuka yang ada di wilayah Kutai Kartanegara, mungkin untuk semua yang ada di Indonesia, ketika kalian nonton ini, kita harus buktikan dengan siapapun bahwa kita bisa juga menjadi yang terbaik. Kita merupakan anak-anak garda terdepan yang bisa membantu masyarakat. Ingat, jangan pernah lupakan Trisatya dan Dasadharma kalian. Apa Trisatyanya? Ya. Dasadharmanya ada berapa? 10. Ya, pintar. Ada. Kebetulan di sini semua anak pramuka ya. Guru-guru di sini semua anak pramuka. Ya. Oke guys, mungkin itu aja kali ya. Kali ini kedepannya nanti adik-adik pramuka bisa jadi lebih baik lagi. Semangat lagi, latihannya jangan menyerah. Harus support dari kalian, jaga kesehatan kalian, ikutin kata pelatih kalian. Ya, semua pelatih yang lakukan itu adalah untuk kebaikan kalian semua. Mungkin itu dari saya, Kabirin. Saya adalah Sabirin dari gugus depan Al Arsadi, Pangkalan Pondok Pesantren Al Arsadi dengan nomor 13041.13042 yang berlokasi di Kecamatan Samboja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Dadah.